Ada banyak hal yang Islam itu toleransikan, bolehkan. Kenapa? Dalam satu hal saja, larangan mengucapkan, mengakui Allah punya anak di dalam ucapan selamat Natal itu dipermasalahkan. Kenapa ketika seorang muslim melaksanakan ajarannya untuk menjaga tauhidnya dengan tidak mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani, kenapa itu yang dipermasalahkan? Padahal ada banyak hal toleransi yang sudah dikerjasamakan, yang sudah dilakukan. Maka kita para umat beragama di negeri ini perlu waspada. Jangan-jangan yang itu memang digoreng gitu ya, dalam rangka untuk membuat ketidakakuran antara umat muslim dengan umat Kristen. Padahal tidak ada masalah. Selama ini kita bersama-sama bertetangga, berhubungan baik, berbisnis, berpolitik secara damai. Satu saja celahnya, kenapa dengan keharaman muslim mengucapkan Natal itu kemudian dijadikan persoalan seolah-olah muslim itu anti toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Biasa ya, setiap menjelang akhir tahun ada hari besar di Indonesia, di negeri kita ini ada Natal dan Tahun Baru. Dan isu musiman juga ketika datang musim Natal dan Tahun Baru ada semacam polemik begitu, entah polemik ini alami atau bikinan gitu. Tapi yang jelas ini sudah menjadi pembahasan yang abadi begitu ya, tentang bagaimana sih mengucapkan Natal itu bagi umat muslim begitu ya. Baik, ini kita perjelas saja, kita hanya ingin memberikan penguraian yang sederhana yang bisa dicerna dengan dengan mudah begitu loh. Natal itu arti katanya adalah Natal itu lahir. Jadi kalau perayaan Natal berarti perayaan kelahiran. Ini sederhananya seperti itu. Nah, ya dalam konteks Natal 25 Desember setiap bulan itu ya, teman-teman kita yang beragama Nasrani ini memperingati kelahiran Tuhan Yesus begitu ya, Tuhan Yesus yang dalam terminologi Islam adalah Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa bin Maryam ya. Tetapi dalam pemahaman teman-teman Kristiani itu adalah Yesus, Nabi Isa itu adalah Yesus anak Allah ya, yang secara maknawinya adalah Yesus itu adalah dianggap sebagai anak Tuhan atau anak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari sini sudah sangat jelas ya, pemetaannya sudah sangat jelas. Kita tidak mendiskreditkan keyakinan teman-teman Kristiani, tidak. Tetapi dari sisi kita umat muslim, bahwa Nabi Isa itu adalah anak manusia begitu kan. Anak manusia tidak lebihnya dari nabi dan rasul yang lain. Nah, sekarang permasalahannya ketika teman-teman Nasrani ya, teman-teman Nasrani ini menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau anak Allah ya, maka disitulah mulai ada perbenturan. Kalau kita muslim ya, bagi orang muslim sudah jelas bahwa qul huwallahu ahad Allahus shomad, Allah itu satu, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan begitu kan ya. Ini pondasi akidah yang sangat mendasar bagi umat muslim. Nah, kita tidak sedang membicarakan perbedaan agama, tidak sama sekali, tetapi kita sedang memberikan satu pemaparan sebagaimana akidah Islamiah kita, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu Esa. Ketika kita mengingkari bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan, maka gugur keyakinan, gugur keimanan kita di situ. Kita jatuh pada kekufuran, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Ini dari sisi Islam ya. Ini kita tidak membicarakan yang tidak meyakini Islam. Teman-teman Nasrani, wahai saudaraku, adik-adikku semuanya, ya, kaum milenial terutama yang belum paham ya, ketika kita
mengucapkan selamat Natal, ya, ketika kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus anak Allah. Berarti ucapan kita sudah mewakili pengakuan kita bahwa Allah beranak. Di saat itulah rontok keimanan kita. Di saat itulah terjatuh kita di dalam kemusyrikan yang besar. Ini hati-hati, ini bukan masalah yang sepele ya. Terus kemudian Anda ditarik dalam ranah toleransi ya. Toleransi itu kan apa ya? Berbaik-baik begitu kan, memberikan permakluman kepada orang yang lain begitu. Nah, toleransi sekarang kalau kita tarik ke ranah yang lebih syariat. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda atau kita semua ya diajak makan babi oleh non muslim, apakah orang Kristen, apakah orang Hindu, teman-teman kita ya, teman bisnis kita, diajak minum minuman keras bareng, diajak makan babi bareng dalam demi kata toleransi. Ayo gimana coba? Nah, kalau Anda masih mengatakan bahwa demi toleransi maka saya nggak apa-apa makan babi halal misalkan, demi toleransi nggak apa-apa saya minum whisky misalkan, ini misalnya, berarti bagi Anda berlaku mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa, monggo, dan itu hukumnya adalah terjatuh kepada kekufuran dan kemusyrikan. Tetapi kalau Anda dalam timbangan makan babi, minum minuman keras dalam ranah toleransi itu tidak dibenarkan, maka Anda lebih wajib lagi menghindari kejatuhan diri di dalam kemusyrikan, di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran di saat mengucapkan selamat Natal. Jadi lebih parah dari makan babi, lebih parah mana jatuh kepada kemusyrikan, mengakui Allah punya anak atau Allah itu beranak, yang dalam hal itu langsung mereduksi atau menganulir atau tidak mengimani surat Al-Ikhlas ya, dengan dosanya kalau makan babi, memakan yang haram, minum minuman keras, lebih besar dosa terjatuh dalam kesyirikan. Maka kalau makan babi saja demi toleransi kita bisa menghindari, kenapa kita tidak bisa menghindari atas nama toleransi, kita tidak bisa menghindari mengucapkan selamat Natal yang memiliki konsekuensi ketersesatan, yang memiliki konsekuensi keterpurukan, kejatuhan kita lebih parah. Kalau berbicara tentang toleransi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di Mekah 13 tahun di kota Mekah berdakwah, beliau sudah membawa terang-terangan Islam. Beliau dengan para sahabat tetap bertetangga dengan orang-orang non-muslim, tetap berbisnis dengan orang-orang non-muslim, tetap menjalin silaturahim, tetap menjalin ketentraman bersama dengan orang-orang non-muslim. Tetapi dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin, agama kalian silahkan, agamaku, aku melaksanakan agama kalian. Dalam ranah agama tidak ada permakluman, tidak ada toleransi. Bukan berarti kita terus saling mengganggu, tidak, tetapi memberi kebebasan kepada orang yang tidak meyakini Islam untuk menjalankan keyakinannya. Itu toleransi. Bukan lantas kita melibatkan diri di dalam perayaan atau di dalam keyakinan mereka, tidak. Di Madinah pun 10 tahun Rasulullah di Madinah ya, dengan para sahabat, beliau bertetangga dengan orang-orang Yahudi, menjalin hubungan baik ya, berteman, bertetangga, menjalin hubungan bisnis dan lain sebagainya, tanpa mencampur adukkan. Kalau orang Yahudi merayakan perayaannya, maka Rasul melaksanakan perayaan sama atau mendukung begitu, tidak. Bahkan ketika tanggal 10 Muharram, ketika hari Asyura, orang-orang Yahudi berpuasa, mempuasai Nabi Musa alaihissalam, misalkan ya, terjadi peristiwa apa begitu, tetapi Rasulullah menyatakan kita lebih berhak berpuasa di bulan Asyura, tetapi demi tidak menyamai orang-orang Yahudi yang hari itu juga berpuasa, mulai tahun depan kalau Allah masih memberi umur panjang, aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 ya, Asyura. Itulah kemudian
puasa Asyura itu, puasa di bulan Muharram itu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 sunnahnya. Meskipun yang tanggal 9 Rasul belum pernah melakukan. Poinnya apa? Poinnya tetap di dalam keyakinan kita masing-masing. Tetapi di dalam hubungan sosial kita bisa menyatu, kita bisa serawung, kita bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik. Pertanyaannya sekarang, kalau di dalam berbisnis, kalau di dalam berteman, kalau di dalam berpolitik, kalau di dalam segala sesuatu kita bisa sama-sama. Ya, ada banyak hal yang Islam itu toleransikan, bolehkan. Kenapa? Dalam satu hal saja, larangan mengucapkan, mengakui Allah punya anak di dalam ucapan selamat Natal itu dipermasalahkan. Kenapa ketika seorang Muslim, ketika Muslim menyatakan melaksanakan ajarannya untuk menjaga tauhidnya dengan tidak mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani, kenapa itu yang dipermasalahkan? Padahal ada banyak hal toleransi yang sudah dikerjasamakan, yang sudah dilakukan. Maka kita para umat beragama di negeri ini atau dimanapun perlu waspada. Jangan-jangan adanya polarisasi haram tidaknya mengucapkan Natal dan itu menjadi perbincangan panjang di kalangan sosial, di kalangan masyarakat Indonesia. Jangan-jangan itu by design. Jangan-jangan yang itu memang digoreng gitu ya, dalam rangka untuk membuat ketidakakuran antara umat Muslim dengan umat Kristen. Padahal tidak ada masalah. Selama ini kita bersama-sama bertetangga, berhubungan baik, berbisnis, berpolitik secara damai. Hanya saja satu saja celahnya. Kenapa dengan keharaman Muslim mengucapkan Natal itu kemudian dijadikan persoalan seolah-olah Muslim itu anti toleransi, seolah-olah, Masya Allah ya. Jadi kita kaum muda, siapapun kita ya, umat beragama di negeri ini, terutama umat Islam dan umat Kristen, jangan terprovokasi. Umat Muslim diharamkan mengucapkan Natal bukan berarti mempersekusi keyakinan Anda. Yakini apa yang Anda yakini, laksanakan apa yang Anda laksanakan. Umat Muslim lakukan yang umat Muslim yakini dan lakukan yang umat Muslim diajarkan oleh agamanya, begitu kan? Maka di luar tentang akidah, di luar tentang agama, yuk bareng-bareng ya, ngopi bareng, jalan bareng, bisnis bareng, monggo. Insya Allah kalau ini yang terjadi, kita tetap memegang agama masing-masing, tetap kita berkomunikasi, tetap kita berinteraksi dengan damai, dengan baik, mewaspadai pihak-pihak yang tidak senang dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini, mengambil celah-celah ya, mengambil item-item yang bisa dijadikan celah untuk mengadu domba antar sesama umat beragama di Indonesia. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.